Baik, sebagaimana ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling wajib untuk dipelajari Ustaz. Maka bagaimana dengan penggiat-penggiat dakwah Ustaz? Apakah memang dakwah ini harus diprioritaskan tauhid atau dakwah yang memang harus memperebutkan kekuasaan dan lain sebagainya? Bagaimana Ustaz? Baik, betul sekali. Dakwah yang seharusnya kita utamakan adalah dakwah tauhid. Karena kita telah mengetahui tauhid itu adalah yang paling wajib, dan sebaliknya dosa syirik adalah dosa terbesar. Kalau begitu, mengajak kepada tauhid adalah yang paling wajib. Begitu pula melarang kesyirikan adalah yang paling wajib. Oleh karena itu, inilah dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, semua yang disembah selain Allah. Dan juga Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, dakwah beliau dari awal sampai akhir selalu memprioritaskan tauhid. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang berdakwah namun dia tidak memprioritaskan urusan tauhid, maka dia telah menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan jalan yang ditempuh oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Kemudian kalau kita sibuk dengan urusan politik dan kita harapkan kita bisa menggapai kekuasaan dan mengabaikan tauhid, maka justru kita telah menempuh jalan yang sebaliknya. Justru tauhid itulah kunci kejayaan Islam, kunci kemenangan Islam. Ini sungguh sangat aneh. Meninggalkan kunci kejayaan, beralih kepada sesuatu yang lain. Ya, sebagaimana janji Allah. Perhatikanlah janji Allah dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada mereka yang merealisasikan dua perkara. Yang pertama iman. Dan iman yang paling tinggi adalah tauhid. Mengimani Allah sebagai Rabb dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang dibangun di atas dasar tauhid. Karena amalan yang tidak dibangun di atas dasar tauhid atau tercampur dengan kesyirikan akan terhapus. Berarti itu bukan amal soleh. Dan amal soleh itu juga adalah amalan yang mencontoh Rasulullah SAW. Jadi Allah berjanji kepada orang yang mengamalkan tauhid dan sunnah. Apa janji Allah? Ada 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Jadi ini caranya kalau mau menggapai kekuasaan, yaitu kekuasaan hanyalah anugerah yang Allah berikan kepada kita kalau kita sudah merealisasikan iman dan amal soleh. Makanya ayat ini juga mengajarkan kepada kita, yang harus kita jadikan target adalah bagaimana merealisasikan iman dan amal soleh pada diri kita dan pada orang lain, yaitu kita berdakwah kepada orang lain. Kemudian Allah berikan kekuasaan, bukan dibalik, mengejar kekuasaan untuk menerapkan iman dan amal soleh. Ini malah terbalik. Iya. Jadi ini janji Allah. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum, dan sungguh benar-benar Allah akan jadikan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka menjadi kuat, menjadi teguh. Allah akan kuatkan, Allah akan teguhkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Maksudnya apa? Mereka bisa menegakkan syariat dengan baik. Allah berikan pertolongan. Jadi inilah kejayaan Islam, ketika kita merealisasikan iman dan amal soleh. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Lalu perhatikan lanjutan ayat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an.
mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Inilah sifat-sifat orang yang Allah berikan pertolongan. Jadi nggak mungkin kita bisa menegakkan kekuasaan yang menerapkan syariat Allah kecuali kembali kepada tauhid dan sunnah, kembali kepada iman dan amal soleh. Ini jalannya. Siapa yang mengambil jalan lain, maka dia nggak mungkin bisa menggapainya. Dan jemaah sekalian, lebih berbahaya lagi ketika dakwah yang diutamakan oleh sebagian para dai adalah politik dan berusaha bagaimana mencari pendukung sebanyak-banyaknya agar partai mereka sukses atau calon yang mereka dukung itu berhasil, maka mereka dengan sadar atau tidak akan mengabaikan dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid tidak mungkin berjalan bersama dengan dakwah yang berorientasi kepada kekuasaan dan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Sebab orang yang mendakwahkan tauhid, dia harus peringatkan, ini perbuatan syirik, yang itu perbuatan syirik. Ketika dia mengingatkan kesyirikan yang terjadi di masyarakat, mungkin banyak yang akan menolaknya, banyak yang akan memusuhinya. Terlebih lagi para pentolan yang mengajak manusia kepada kesyirikan, dia akan musuhi. Bagaimana mungkin dia bisa merangkul orang sebanyak-banyaknya untuk mendukung partainya atau calonnya berkuasa? Nggak mungkin. Dan faktanya demikian, jemaah sekalian. Orang yang berorientasi dakwahnya untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, dia pasti mengabaikan dakwah tauhid. Karena kalau dia mendakwahkan tauhid, mereka akan menolaknya. Mereka akan cap dia Wahabi misalkan. Atau mereka sebut radikal, ekstrim, keras. Mana mungkin dia dapat pengikut sebanyak-banyaknya. Jadi itulah kalau dakwah yang tidak menegakkan tauhid, tidak memprioritaskan tauhid, dia pasti menyimpang. Dia pasti menjerumuskan pada penyimpangan. Iya. Dan bertentangan dengan dakwah yang diserukan oleh para nabi dan rasul, begitu pula nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.